Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Eko Setiawan di mapel KJD atau komputer jaringan dasar. Saya ucapkan selamat pagi untuk semua siswa-siswa SMK HKT 2, khususnya 10 TKJ 1 sampai dengan TKJ 4 yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi semangat untuk selalu mengikuti kegiatan pembelajaran sampai dengan selesai. Untuk pertemuan hari ini nanti di mapel komputer dan jaringan dasar, saya lanjutkan di kompetensi yang selanjutnya adalah menerapkan instalasi jaringan komputer. Ini pertemuan yang kedua. Langsung saja ke materinya. Yang pertama kita bahas dulu dari yang namanya jaringan komputer. Jadi sebelum kalian mengetahui apa sih itu jaringan komputer, baik topologi, kemudian jenis-jenisnya, perangkat jaringannya, dan lain sebagainya, kalian harus tahu dulu apa itu jaringan komputer. Ya, pengertian jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data ataupun informasi. Itu pengertian dari jaringan komputer. Kemudian tujuan dari jaringan komputer itu sendiri adalah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan service atau biasa disebut dengan jaringan client server. Klien itu menerima atau bertindak sebagai pengguna, sedangkan server itu bertindak sebagai penyedia. Pihak yang menerima atau meminta layanan disebut dengan klien, serta yang melakukan pengiriman yang memberikan layanan disebut dengan peladen atau server atau penyedia, ya, peladen, sama saja. Kemudian desain tersebut bernama sistem client server serta dipakai pada hampir semua aplikasi di jaring komputer. Kemudian dua buah komputer masing-masing mempunyai kartu jaringan, lalu dihubungkan dengan kabel ataupun nirkabel. Nirkabel berarti menggunakan wireless, ya, atau tanpa kabel, untuk medium transmisi data, serta ada perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Jika ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas jangkauannya, maka diperlukan sebuah peralatan tambahan seperti ada gateway, kemudian ada hub, ada switch, ada bridge, router untuk peralatan interkoneksinya. Jadi ini bisa menambahkan jumlah klien atau luas area jangkauan jaringan komputer tersebut. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Manfaat jaringan komputer. Nah, manfaat jaringan komputer yang pertama adalah jaringan komputer dapat sharing research atau data program peripheral komputer. Kemudian manfaat yang kedua, jaringan komputer adalah media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Yang terakhir atau yang kelima, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to
to date. Kemudian di slide selanjutnya adalah tujuan jaringan. Berikut ini tujuan dari jaringan komputer. Nah, ada 6 ya. Yang pertama adalah jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Kemudian yang kedua, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Yang ketiga, jaringan komputer membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Kemudian yang keempat, jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Yang kelima, jaringan komputer membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, jaringan komputer membantu manusia dalam bertukar data ataupun informasi. Kemudian selanjutnya masuk ke jenis-jenis jaringan. Nah, yang pertama adalah jenis jaringan berdasarkan letak geografis dan jangkauannya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Atau lebih kompleksnya lagi sering kalian temukan yaitu jaringan dalam suatu laboratorium. Itu termasuk ke dalam jaringan LAN. Kemudian yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota, antar pabrik, instansi, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kalau di sekolah ya contohnya jaringan antara gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Karena jaraknya itu ya kurang lebih sekitar 10 km, jadi masuk ke dalam contoh jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Atau ada contoh lagi yaitu jaringan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Contohnya kantor pusat Bank BRI yang ada di Banjar, kemudian jaringan kantor cabang yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Itu juga termasuk ke dalam jaringan MAN karena jarak jangkauannya masih sekitar antara 10 sampai dengan 50 km. Kemudian WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau bahkan didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Ya, kalau ini sudah lebih luas lagi, antar kota atau antar kabupaten, bahkan antar negara, tetapi tetap membutuhkan alat sebagai media komunikasinya. Contohnya di sini alatnya yaitu router. Kemudian yang terakhir adalah internet. Nah, internet itu jangkauannya sudah luas, bahkan seluruh dunia atau biasanya global. Karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Karena yang memanfaatkan internet itu bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di luar negeri juga ya, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia itu memanfaatkan yang namanya internet sebagai media komunikasi atau sebagai media pengiriman data. Kemudian yang selanjutnya adalah
jenis-jenis jaringan berdasarkan pola pengoperasiannya. Yang pertama ada jaringan client server. Jaringan client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan yang dilayani. Artinya di sini dalam suatu jaringan terdapat satu komputer yang bertindak sebagai server atau penyedia ya. Kemudian komputer yang lain bertindak sebagai klien atau pengguna. Kemudian jaringan peer-to-peer, jaringan yang dihubungkan secara langsung ya, adalah kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data, sharing, dan memakai sumber daya atau research komputer lain seolah itu komputer sendiri. Jadi kalian sudah paham antara jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Kemudian jaringan berdasarkan media transmisinya. Yang pertama ada wire network. Wire network ini berarti menggunakan yang namanya kabel sebagai media penghubung. Pada sebuah network, media transmisi memegang peranan yang sangat penting karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi tersebut. Pada wire network ada beberapa pilihan kabel yang dapat kita pergunakan. Contohnya yaitu kabel koaksial, sering kalian jumpai kalau kalian di rumah itu mempunyai pesawat televisi. Yang menghubungkan antena ke televisi itu biasanya menggunakan yang namanya kabel koaksial. Kemudian kabel UTP, kabel jaringan. Ini ada yang outdoor, ada yang indoor. Ini untuk menghubungkan jaringan atau menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, namanya kabel UTP atau unsighted twisted pair. Kemudian kabel fiber optik. Nah, ini sudah kalian jumpai di desa-desa karena fiber optik ini sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Nah, yang tiangnya dicat warna hitam, bawahnya itu dicatnya warna merah ya. Itu namanya jaringan fiber optik atau jaringan yang menggunakan media penghubung fiber optik. Kemudian wireless atau tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, bluetooth, microwave, wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, ataupun WAN. Wireless ditunjukkan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi, atau wireless biasa digunakan apabila jumlah kliennya itu banyak. Contohnya di mana? Ketika kalian mengaktifkan wireless yang ada di HP, disitu muncul SSID, hotspot, SMK, HKT2, kemudian kalian login. Nah, itu namanya kalian terhubung ke dalam jaringan menggunakan yang namanya wireless. Oh, sudah selesai ternyata ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini dulu. Pak Guru ingatkan kembali ke kalian karena sekarang sedang masuk ke tahap PSBB ya. Kalian tetap di rumah, jaga kesehatan yaitu dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa selalu menghindari kerumunan. Kemudian jangan lupa kalian berdoa juga, mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya penyakit ataupun virus COVID-19. Pak Guru ingatkan juga sebelum kalian mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa untuk melakukan absensi dan mengerjakan penugasan yang sudah Pak Guru sediakan. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.